Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Diva Ardana dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Aquaculture 2017. Dikarenakan adanya wabah COVID-19, KKN Tim 2 periode 2019-2020 dilakukan dengan cara yang berbeda. KKN dilakukan di kampung masing-masing atau yang disebut dengan KKN pulang kampung. Tema KKN yang diusung kali ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pengembangan berkelanjutan atau SDGs. KKN Tim 2 periode 2019-2020 Universitas Diponegoro di Kota Semarang yang dikoordinatori oleh Bapak Adnan Fauzi STMkom dan Ibu Lintang Dian Saraswati SKM MEPIT selaku dosen pembimbing lapangan wilayah Ngalian Mijen. Lokasi pelaksanaan kegiatan KKN dilaksanakan di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Lebih tepatnya di wilayah 1 RT 12 RW 3. Kelurahan Kalipancur merupakan salah satu dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang dan salah satu dari 10 kelurahan di Kecamatan Ngalian. Memiliki luas wilayah sebesar 125,97 hektar yang terbagi menjadi 13 rukun warga atau RW dan 121 rukun tetangga atau RT. Kelurahan Kalipancur memiliki jumlah penduduk sebanyak 19.748 jiwa. Secara geografis, Kelurahan Kalipancur berada di ketinggian kurang lebih 57 meter dari permukaan laut. Secara topografis, Kelurahan Kalipancur merupakan dataran tinggi. Batas wilayah Kelurahan Kalipancur. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kelurahan Kebangarum, Kecamatan Semarang Barat. Di sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati. Di sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngalian. Mayoritas pekerjaan warga Kelurahan Kalipancur adalah pegawai swasta, wira swasta, dan buruh industri. Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kelurahan Kalipancur adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Program kerja pertama yaitu sosialisasi dan pelatihan budidamber aquaponik atau budidaya ikan dalam ember dan aquaponik. Maksud dan tujuan dari program kerja pertama ini adalah memberikan alternatif usaha di bidang perikanan dengan memanfaatkan lahan yang sempit. Selain itu, program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berbudidaya ikan dan dapat menghasilkan sumber pangan mandiri di masa pandemi ini. Untuk membuat budidamber aquaponik ini, diperlukan ember, gelas plastik, raffia, lilin, korek, benih ikan, rockwool, benih sayur, dan pakan ikan. Sebelum melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan budidamber dan aquaponik, saya
terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pengusaha hidroponik untuk memperdalam materi dan ilmu, sehingga apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Nama saya Bapak Suwardi, alamat Kalibanjur RT 4/3 Kabupaten Matrep. Lantas untuk mulai tanaman atau mulai tanam itu sebetulnya kita mempersiapkan dulu lahan tempat hidroponik dulu. Karena kalau nggak memiliki lahan ke tempat itu kita nggak mungkin bisa mendirikan itu. Lantas ya tanggal 5 Juni 2020 ini sambil kita membuat instalasi hidroponik, lantas kita juga mulai merendam bibit kangkung. Ya, sambil menyelam air, jadi kita merendam bibitnya, juga membuat instalasi modul hidroponik itu yang pertama. Lantas untuk habis merendam kan direndam 24 jam. Lantas kita langsung penyemaian. Lantas kira-kira 7 hari kita mulai tanam. Jadi dalam pembuatan instalasi yang pertama itu kurang lebih sekitar 2 hari lah sudah selesai. Jadi proses perendaman, penyemaian dari perendaman sampai penyemaian itu 10 hari langsung tanam. Lantas itu kangkung itu harus kurang lebih sekitar maksimal itu 21 hari sudah siap panen. Sebetulnya ya masa tumbuh kangkung sebetulnya 1-15 hari bisa panen. Ya, jadi kita memakai yang standar aja, yang penting ya, karena untuk ukuran pemanen kangkung itu minimal itu panjang 15 cm. Jadi kalau udah 21 hari tanam, sehabis tanam itu kan otomatis udah sekitar 40 ke atas cm itu. Jadi kita udah mulai panen. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan budidamber aquaponik. Program kerja kedua yaitu sosialisasi dan pelatihan pembuatan olahan makanan dari hasil perikanan untuk melatih keterampilan. Maksud dan tujuan dari program kedua ini untuk memberikan informasi mengenai pentingnya mengonsumsi ikan di masa pandemi ini. Selain itu, program kedua ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mengolah ikan yang bisa dijadikan keterampilan dasar untuk membuka usaha. Pada program kedua ini, kami mengolah cumi-cumi menjadi cemilan, stik cumi-cumi atau yang kami beri nama squeeze stick. Dalam pembuatan squeeze stick dapat terbilang cukup mudah. Hal yang perlu disiapkan untuk membuat squeeze stick adalah setengah kilo cumi-cumi segar, air, tepung bumbu, dan juga minyak. Langkah pertama untuk membuat squeeze stick adalah mencuci dan membersihkan cumi-cumi sehingga tinta hitamnya tidak tersisa lagi. Setelah bersih, cumi-cumi dapat dipotong menjadi ukuran memanjang sesuai selera. Setelah dipotong semua,
Cumi-cumi dimasukkan ke dalam tepung yang sudah dicampur dengan air. Celupkan cumi ke dalam tepung yang sudah dicampur dengan air, kemudian goreng cumi hingga matang. Cumi crispy ini bisa dijual dengan harga 30.000 per 250 gramnya. Selain melakukan program kerja, mahasiswa KKN juga dapat melakukan kegiatan lainnya. Kegiatan yang saya lakukan di luar program kerja saya adalah mengikuti program penguatan respon COVID Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngelian, Kota Semarang tahun 2020. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang ada di Kelurahan Kalipancur. Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah penyemprotan desinfektan ke rumah warga yang terinfeksi virus COVID-19 dan juga sekitarnya. Kegiatan dari program penguatan respon COVID-19 ini tidak hanya penyemprotan desinfektan ke rumah warga yang terinfeksi COVID-19, namun juga pembagian bantuan seperti masker dan lain-lainnya. Kegiatan penyemprotan desinfektan dilakukan setiap hari Minggu di lokasi yang berbeda. Selain mengikuti kegiatan program penguatan respon COVID-19, saya juga melakukan pendampingan belajar untuk anak-anak di wilayah 1 RT 12 RW 3. Kegiatan pendampingan belajar ini dilakukan pada setiap malam dari jam 7 sampai jam 9. Berikut merupakan testimoni dari warga yang mengikuti kegiatan program kerja KKN. Menurut saya, program kerja dari mahasiswi Wahyu Diva Ardana sudah cukup baik. Pelatihannya bisa meningkatkan keterampilan. Semoga bisa dilanjutkan ya, Mbak. Hasil KKN Wahyu Diva Ardana sudah cukup baik dalam melakukan budidaya lele beserta hidroponiknya. Nah, itu sangat bermanfaat. Bisa digunakan untuk rumah yang minim lahan. Terus multifungsi juga. Hasilnya juga lumayan. Ya, sekian. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.